Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang selalu bersama dengan kami, sekalipun linangan air mata, tetesan air mata ada bersama dengan kami. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, seperti halnya pada kesempatan pagi ini. Pujian penyembahan telah kami persembahkan kepada Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu kembali memberikan kekuatan kepada kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan Tuhan berkenan mengurapi setiap umat-umat-Mu. Baik yang ada di wilayah Jawa Tengah, yang ada di luar pulau, bahkan yang ada di Australia, yang ada di DIY, yang ada di Jawa Barat, bahkan yang ada di Jawa Timur, bahkan ada yang ada di Kalimantan, Jakarta dan sekitarnya. Berkati mereka semua ya Tuhan, karena mereka semua akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Demikian juga tim medis yang ada di Cilacap, mereka juga yang saat ini sedang menikmati firman-Mu bersama kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, serta kami menyambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, semua sedang jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat kembali kita beribadah, menikmati karya Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita semua. Mari bersama pagi ini kita akan melihat di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-46, kita akan melihat ayat yang keempat. Kitab Yesaya, pasal 46, kita akan melihat ayat yang keempat. Yang demikian suara firman Tuhan pagi hari ini. Saya berharap sidang jemaat dimanapun kita berada, semua diberkati, dikuatkan dan diteguhkan oleh sabda Tuhan pagi ini. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat dengan tema sungguh kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Demikian firman Tuhan pagi ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Yang berbahagia sidang Tuhan yang saat ini bersama-sama beribadah, walaupun harus berada di rumah masing-masing bersama kami, bahkan yang melakukan firman Tuhan dengan setia, maka kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kita semua. Bicara tentang kesetiaan Tuhan, sesungguhnya tidak dapat diukur oleh tingginya langit, oleh dalamnya lautan, oleh luas dan lebarnya dunia bahkan samudra ini. Begitu luar biasa kesetiaan Tuhan yang diberikan kepada orang-orang percaya, kepada umat-umat pilihannya, termasuk kepada kita pada kesempatan pagi ini. Kalau hari ini kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi umur panjang, itu satu bukti bahwa Tuhan memberi kesetiaan kepada kita. Dalam minggu ini Bapak Ibu, puluhan orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita, tetangga, famili, teman, sahabat, teman dalam pelayanan, teman dalam studi, dalam minggu ini mereka sudah mendahului kami
berada di surga. Dalam minggu ini saja Bapak Ibu. Kalau kita masih diberi nafas, kalau kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pagi ini, itu satu anugerah besar. Satu bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak setia kepada rekan saya, teman saya sepelayanan, teman saya sebangku perkuliahan, tetangga saya, saudara keluarga saya yang sudah mendahului saya, bukan berarti Tuhan enggak setia kepada mereka. Tuhan setia kepada mereka, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita masih ada pada kesempatan pagi ini, mari kita akan syukuri bahwa kesetiaan Tuhan kita, untuk diri kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara semua, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita semakin mensyukuri karya serta anugerahnya. Ada banyak orang-orang yang meninggal dunia saat ini tidak sakit. Pagi masih bisa beraktivitas, siang masih beraktivitas, tiba-tiba meninggal dunia. Pagi masih bisa pelayanan, siang masih bisa mengunjungi jemaat, sore sudah tidak ada. Sore bersama keluarga, malam tidur bersama keluarga, paginya dibangunkan sudah meninggal. Pada minggu ini saja banyak yang mengalami hal seperti itu, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita masih diberi kehidupan sampai pagi ini, itu sebuah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan sambut kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa ini. Dengan menikmati karyanya, menikmati anugerahnya, menikmati kesetiaannya. Dan kita tidak boleh bermain-main dalam pengiringan dengan Tuhan. Kita harus semakin sungguh-sungguh, semakin setia, semakin berfokus, semakin semangat, semakin mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Karena bukti kesetiaan Tuhan itu sudah dinyatakan kepada kita dan akan terus dinyatakan kepada kita. Bukti kesetiaan Tuhan antara lain dalam konteks Yesaya yang kita baca pagi ini adalah yang pertama, kita melihat ayat yang keempat, Tuhan menggendong kita. Ini bukti kesetiaan Tuhan. Mengapa Tuhan menggendong kita? Karena Tuhan kita menjadi orang tua kita, menjadi bapa kita, menjadi pelindung kita, menjadi penolong kita, menjadi penopang kita, sumber kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga Dia selalu menggendong kita, karena Dia hadir menjadi orang tua bagi kita, menjadi orang tua untuk mendampingi kita, orang tua untuk merawat kita, orang tua untuk menjaga kita. Itu sebabnya kita selalu digendong oleh Tuhan. Mengapa kita digendong oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang tidak ada kekuatan dan tidak berdaya tanpa Tuhan. Manusia kita mudah lelah, manusia kita mudah lemah, manusia kita mudah letih, kekuatan terbatas, namun Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya Tuhan menggendong kita, sehingga keletihan, kelesuan, kelemahan yang ada dalam kehidupan kita sanggup diatasi oleh kekuatan Tuhan. Mengapa Tuhan menggendong kita? Karena Tuhan sungguh-sungguh sangat menyayangi kita. Sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Kalau Dia tidak sayang kita, enggak mungkin kita akan digendong, Bapak Ibu.
Saya teringat waktu dulu masih kecil, bagaimana ayah saya, bagaimana ibu saya ketika berjalan bersama dengan saya, dan ketika saya letih, ketika saya kurang lagi kuat, digendong oleh bapak saya. Sebentar kemudian digendong oleh ibu saya. Dan saya merasa bahagia, merasa nyaman, merasa tenang, karena ada sosok ayah, ibu yang menggendong saya. Itu manusia Bapak Ibu. Apalagi kalau Tuhan yang menggendong kita. Kita akan lebih lagi merasa ada kehangatan. Kita akan lebih lagi merasa ada kedekatan. Ada damai, ada kebahagiaan yang tidak pernah dapat dibandingkan dengan kebahagiaan di dunia ini. Ketika kita digendong oleh Tuhan. Itu sebabnya Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini Tuhan kita hadir untuk mengundang kita, mengundang untuk memberi kelegaan kepada kita, hadir untuk mengambil beban-beban yang kita gendong, dan akhirnya beban itu digendong oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Itu bukti kesetiaan Tuhan yang pertama adalah Tuhan menggendong kita. Ayat yang keempat, bukti yang kedua, Tuhan setia kepada kita, dikatakan, Tuhan menanggung kita, aku menanggung kamu. Tuhan menanggung kita. Menanggung apa Bapak Ibu? Menanggung dosa kita. Ketika Tuhan Yesus harus disalib tanpa dosa, tanpa salah, tetapi semua dia lakukan karena Tuhan Yesus mau menanggung semua dosa-dosa kita. Baik itu dosa warisan Adam Hawa, demikian juga dosa perbuatan yang kita perbuat dari sejak kecil sampai hari ini. Berapa banyak dosa yang kita lakukan Bapak Ibu? Berapa besar dosa yang kita lakukan Bapak Ibu? Itu semua ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sebab kalau tidak ditanggung di kayu salib, manusia semua akan masuk neraka. Tapi karena Tuhan Yesus menanggung dosa kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, orang-orang yang bertobat hidupnya, orang-orang yang setia mengiring Tuhan Yesus, mereka semua akan masuk surga oleh karena Tuhan Yesus memberi keselamatan bagi umat-umatnya. Apa yang ditanggung yang berikutnya Bapak Ibu? Yang kedua adalah menanggung kebutuhan kita. Tuhan tidak hanya memikirkan tentang dosa yang diperbuat oleh Adam Hawa sehingga kita bisa dan diberi dengan dosa warisan yang seharusnya bukan hak kita. Lalu dosa perbuatan yang kita lakukan yang seharusnya juga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Namun pada akhirnya semuanya terjadi, semua ditanggung Tuhan. Tapi yang kedua berikutnya, Tuhan berkata, menanggung kebutuhanmu. Aku tahu keperluanmu dan segala keperluanmu akan kucukupi, kata Tuhan. Menanggung kebutuhan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, kebutuhan keuangan, kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan menanggung Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan khawatir. Dan Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Dan Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Berikutnya, apa yang Tuhan tanggung? Yang Tuhan tanggung untuk kita adalah masa depan kita. Seringkali manusia ini putus asa karena enggak tahu masa depan seperti apa. Seringkali manusia mulai kandas hidupnya,
mulai berpikir, aku nggak tahu arah ke depan. Tapi hari ini, yakinlah dan percayalah bahwa masa depanmu, masa depan saya, masa depan kita, masa depan orang tua, masa depan anak-anak, masa depan keluarga, itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur Tuhan sangat setia untuk kita. Dosa kita ditanggung, kebutuhan kita ditanggung, bahkan masa depan kita ditanggung. Masa depan anak-anak kita ditanggung oleh Tuhan. Bukti kesetiaan Tuhan yang ketiga, ayat yang keempat. Tuhan memikul kita. Memikul, apa yang dipikul Bapak Ibu? Beban, dan beban. Tekanan. Pergumulan, dan pergumulan. Itu yang dipikul oleh Tuhan. Termasuk sakit penyakit kita sudah dipikul oleh Tuhan. Digambarkan seperti ketika Tuhan Yesus ke Golgota dengan memikul kayu salib. Itulah beban kita, itulah tekanan kita, itulah pergumulan kita, itulah penyakit kita. Semua sudah dipikul oleh Tuhan Yesus Bapak. Kita bisa merasa tenang, kita bisa merasa lega, kita bisa merasa bebas, karena dengan kehadiran Tuhan yang menunjukkan kesetiaan kepada kita. Beban kita, tekanan kita, masalah kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, sudah dipikul oleh Tuhan. Yang keempat, bukti kesetiaan Tuhan, ayat yang keempat. Tuhan menyelamatkan kita. Aku telah menyelamatkanmu, kata Tuhan. Diselamatkan dari apa Bapak Ibu? Diselamatkan dari bahaya. Kita ini sedang di tengah-tengah kondisi amat-amat bahaya Bapak Ibu. Semua orang penuh dengan ketakutan. Ketemu sama orang takut. Berpapasan dengan orang takut. Berjabat tangan dengan orang takut. Duduk bersama sekian kelompok orang takut. Karena apa? Karena situasi sekarang ini bahaya. Sehingga kita tidak boleh meremehkan situasi ini. Kita tidak boleh mengecilkan situasi ini. Kita tidak boleh membuat hal yang mudah situasi ini. Ini situasi yang betul-betul bahaya Bapak Ibu. Dengan adanya COVID-19 ini, setiap hari banyak orang mati karena COVID. Setiap hari orang harus dikarantina karena COVID. Setiap hari orang harus masuk ke ruang khusus karena COVID. Ini situasi bahaya. Namun demikian Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang bahaya, Tuhan menyelamatkan kita semua. Katakan amin. Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menyelamatkan keluargaku. Tuhan menyelamatkan lingkunganku. Yakinlah Bapak Ibu, keselamatan Tuhan akan diberikan kepada kita. Namun bukan berarti kita lepas dari protokol kesehatan. Kita harus tetap patuhi. Dimanapun, siapapun, kapanpun, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Lalu kita akan menjaga imunitas kesehatan kita yang maksimal. Karena ini situasi yang bahaya. Kita nggak boleh bermain-main dengan situasi ini. Kita harus berhadapan dengan realitas kenyataan. Namun kita tidak boleh panik. Karena Tuhan selalu menyelamatkan kita. Amin. Yang berikutnya Tuhan menyelamatkan apa? Kita diselamatkan dari ancaman. Ada banyak orang yang terancam tidak bisa sekolah. Karena tidak punya alat laptop, HP, jaringan tidak bisa terjangkau. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya.
Ada banyak ancaman-ancaman yang terjadi akhir-akhir ini. Namun kita percaya bersama dengan Tuhan, anak-anak Tuhan tetap akan diselamatkan dari ancaman. Sekalipun maut mengancam kita, kita akan terselamatkan. Sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan daring. Bisa belajar dengan online tanpa ada masalah apapun. Karena Tuhan menyelamatkan itu semua. Termasuk ancaman dari kematian. Kita harus yakin bahwa kematian itu masing-masing punya waktunya. Ada orang yang harus sakit lama belum dipanggil Tuhan. Bertahun-tahun belum dipanggil Tuhan. Ada banyak orang yang tidur seperti yang saya katakan tadi, tiba-tiba dibangunkan sudah tidak bernyawa. Siang, sore, pagi masih bisa beraktivitas. Tahu-tahu sudah meninggal dunia. Tetapi untuk kita, masing-masing ada waktunya. Sehingga kita enggak perlu takut tentang kematian. Andai kata kita dipanggil Tuhan, hari itu juga kita bersama-sama Tuhan di sorga menikmati kemenangan kekekalan. Sekarang yang berikutnya, setelah Tuhan memberikan kesetiaan kepada kita, apa dan bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kesetiaan Tuhan Yesus yang begitu tak terbatas itu. 3 hal penting Bapak Ibu yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima kesetiaan Tuhan Yesus yang tak terbatas itu. Yang pertama, kita harus tetap berserah penuh dengan Tuhan. Baca bilang apa? Semeleh sama Tuhan. Pasrah sama Tuhan. Semeleh sama Tuhan. Kita harus percaya, berserah kepada Tuhan. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah kita harus tetap pegang perjanjian Tuhan. Pegang apa yang Tuhan katakan. Pegang apa yang Tuhan firmankan. Termasuk Tuhan akan menggendong kita. Termasuk Tuhan akan menanggung kita. Termasuk Tuhan akan memikul kita. Termasuk Tuhan akan menyelamatkan kita. Dan yang ketiga yang kita lakukan supaya kita bisa menerima kesetiaan Tuhan Yesus yang begitu tak terbatas. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka kesetiaan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Semangat bersama dengan Tuhan. Kemenangan, kehidupan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat masa depan akan diberikan kepada kita sekarang sampai selamanya. Amin.